Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang gelombang, khususnya membahas sudut fase, lalu fase, kemudian ada fase yang sama yang bagaimana, fase yang berlawanan bagaimana, dan beda fase itu yang seperti apa. Baiklah, kita gambarkan dulu gelombangnya. Lalu kita beri garis yang horizontal atau jarak atau X, kemudian garis vertikal simpangannya. Lalu di sini diberi titik-titik yaitu A, B, C, D, E dan seterusnya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang sudut fase. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh benda yang bergetar. Tapi nampaknya ini masih belum bisa untuk dipahami sudut fase itu yang bagaimana. Kalau dulu pada saat membahas matematika, maka pernah membahas tentang satu putaran atau satu lingkaran. Satu putaran penuh itu sudutnya adalah 2pi. Nah, sehingga kalau gelombang yang disebut 2pi itu yang mana? Yang disebut yang disebut sudut 2pi adalah satu gelombang. Kalau dari A maka titik E. Nah, titik E adalah 1 lambda, sehingga titik E itu sudut fasenya adalah 2pi. Satu gelombang berikutnya adalah I. Maka di sini bukan 2pi tapi 4pi. Karena titik I itu dihitung dari A, maka di sini 2pi, kalau di sini adalah 4pi. Kalau sudah tahu di sini adalah 2pi, maka titik C bagaimana sudut fasenya? Berapa sudut fasenya? Tentunya C adalah setengahnya dari 2pi, maka di sini titik C sudutnya adalah pi. Sehingga B sudutnya berapa? Setengahnya C kan? Sehingga di sini adalah sudut fasenya adalah setengah pi. Sehingga di sini berapa? Di sini A 0, kemudian B setengah, di sini pi, maka di sini adalah 1/2 pi. Titik D sudut fasenya adalah 1/2 pi. Sehingga kalau sudah paham seperti ini, kalau diurut bagaimana? Ya diurut 0, setengah pi dan seterusnya. Kita lihat di sini 0, setengah pi, pi 1/2, 2, 2/2, 3, 3/2, 4, 4/2. Jadi kalau ditanya P ini sudut fasenya berapa? Tentu kalian akan bisa mengetahui. Tentunya kalau sudah paham. Lalu kita akan mencari tahu fase itu apa. Fase adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gelombang. Nampaknya ini juga bagaimana ini memahaminya. Langsung saja kita menuju ke titik yang jaraknya 1 gelombang. Saya ulang, titik E adalah 1 gelombang, maka fasenya titik E adalah 1. Nah, itu saja langsung. Saya ulang, E adalah kalau dari A 1 gelombang, maka fasenya adalah 1. Nah, kalau E fasenya 1 dilanjutkan, ini 1 gelombang, 1 gelombang berikutnya adalah I, maka di sini fasenya berapa? Fasenya adalah 2. Kalau sudah tahu titik E fasenya 1, maka titik C fasenya berapa? Tentunya di sini fasenya adalah setengah. Fasenya adalah setengah. Kalau C fasenya setengah, maka B fasenya berapa? Yaitu 1/4. Sehingga di sini 0, di sini B 1/4, di sini setengah, maka di sini 3/4. Di sini 1. Kemudian di sini 1/4 dan seterusnya. Bisa kan?
mudah-mudahan bisa. Kalau ditulis maka di sini fasenya 0, di sini 1/4, di sini setengah, di sini 3/4, di sini fasenya 1, fasenya 2, di sini fasenya berapa? 3. Sehingga di sini fasenya berapa? 3, 3,5, 3, 3/4. Demikian. Lalu berikutnya kita akan membahas fase yang sama itu yang bagaimana? Yaitu 2 titik. Nah, yang mana? Yang simpangannya sama. A dengan C simpangannya sama, yaitu 0. Apakah dikatakan fasenya sama? Nah, kita harus tahu arah geraknya. A arahnya setelah A naik, setelah C turun. Nah, karena setelah A naik, setelah C turun dikatakan arahnya ternyata tidak sama, maka tidak bisa dikatakan AC itu fasenya sama. Sehingga kita cari yang lain. Misalkan setelah naik simpangannya 0, A 0, juga 0. Setelah A naik, setelah naik, maka arahnya sama. Maka dikatakan A dengan itu adalah fasenya sama. Adakah yang lain? Ada, yaitu ini. Titik I itu simpangannya 0. Arahnya bagaimana? Arahnya setelah I juga naik. Maka di sini A dengan fasenya sama. A dengan I fasenya juga sama. Kemudian kalau B, yang mana yang sama dengan B? Yaitu B dengan F. Karena di sini besarnya simpangannya adalah maksimum, di sini simpangannya maksimum. Setelah B turun, setelah F turun, maka simpangan sama, arah sama. Maka B dan F itu dikatakan fasenya sama. Jadi dikatakan fasenya sama jika jarak 2 titik berapa ini? Kita lihat. A sampai E 1 gelombang atau 1 lambda. B dengan F juga 1 lambda. Kemudian A dengan I, ini ternyata 1, 2, ini 2 lambda. Jadi kalau dikatakan fasenya sama, itu bisa dicari 2 titik yang jaraknya 1 lambda. Ini 1 lambda. Atau 2 lambda, atau 3 lambda. Sehingga A dengan M. Atau B dengan J, nah ini 2 lambda, atau B dengan N, ini 3 lambda. Itu fasenya sama. Kita lanjutkan adalah yang berlawanan fase itu yang bagaimana? Simpangan sama, arahnya berbeda. Setelah A dengan C simpangan sama, setelah A naik, setelah C turun. Nah, ternyata arahnya beda, maka A dengan C dikatakan berlawanan fase. Kemudian ada lagi, yaitu naik, tidak, G turun, A 0, G 0, setelah A naik, setelah G turun. Nah, karena berlawanan, maka dikatakan A dengan G itu juga berlawanan fase. Tadi A dengan C berlawanan fase. Ada lagi, yaitu A dengan K. Nah, di sini berlawanan fase. Jadi dikatakan berlawanan fase jika jaraknya berapa ini? Setengah lambda. Atau di sini berapa ini? 1,5. Atau nah ini 1,5. Jadi dikatakan berlawanan fase adalah jika jaraknya 2 titik setengah lambda atau 1,5 lambda, atau di sini berapa ini? Ya, ini 2,5 lambda. Kalau titik B dengan mana dikatakan berlawanan fase? B maksimum. Kita cari D, ya. D ini minimum. Kalau di sini simpangannya 2 meter, maka D juga 2 meter dari sini. Ini 2 meter, ini juga 2 meter, simpangannya sama.
arahnya setelah B turun, di sini setelah D naik, maka dikatakan arahnya berbeda, sehingga B dengan D itu dikatakan berlawanan fase. Kita lihat apakah benar setengah lambda. Benar, B dengan D itu adalah setengah lambda. Jadi berlawanan fase jika dua titik jaraknya adalah setengah lambda atau 1,5 lambda dan seterusnya. Kita lanjutkan yang terakhir, beda fase. Beda fase itu adalah perbedaan fase gelombang dua titik. Di sini A dengan C beda fasenya berapa? Yaitu fase kedua kurangi fase pertama. Sehingga setengah dikurangi 0 berapa? Setengah. Jadi ini beda fasenya setengah. A dengan E beda fasenya berapa? Berarti 1 kurangi 0. Beda fasenya A dengan E adalah 1. Kalau C dengan K beda fasenya berapa? Berarti ya 2,5 dikurangi setengah. Maka beda fasenya adalah 2. Kenapa kok 2? Kita lihat ada berapa lambda? 1, 2. Nah, kalau jaraknya 2 lambda, maka beda fasenya adalah 2. Demikian penjelasan tentang sudut fase, fase yang sama, berlawanan, dan beda fase. Kalau sudah jelas, kalian akan tahu titik N itu sudut fasenya berapa, fase yang sama dengan N yang mana, yang berlawanan fase dengan N yang mana, kemudian beda fase N dengan P, beda fasenya berapa, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu silahkan dijawab di kolom komentar, nanti ada hadiahnya ya. Demikian, mudah-mudahan cepat dan paham. Nah, mudah-mudahan paham dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.